Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, eyang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalem. Dengan merayakan Vigili Paskah satu kali bersama-sama sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah, kita bisa memilih jam yang tepat, jam 7 malam, sehingga upacara cahaya semakin bermakna dengan suasana keheningan malam. Perayaan Vigili Paskah atau sering kita menyebutnya Malam Paskah adalah perayaan utama dan paling mulia dari segala perayaan Gereja Katolik. Di sana ada dua upacara liturgis yang terjadi, yaitu penyalaan api baru yang kita laksanakan di depan pintu gereja, melambangkan kehadiran Allah yang menjadi penerang bagi manusia dalam peziarahan hidupnya. Lalu perarakan lilin Paskah melambangkan cahaya Kristus yang menerangi kita
manusia, orang-orang berdosa yang telah ditebus Allah menuju kepadanya. Dan melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita bersama gereja semesta merenungkan karya-karya ajaib Tuhan yang dikerjakan Tuhan bagi umatnya sejak semula. Gereja menyediakan dalam Vigili Paskah ini 9 bacaan. 7 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru, Epistola dan Injil. Kita merayakan Vigili Paskah ini mengambil 3 bacaan. Sudah serasa mendengarkan seluruh kitab suci. Dan semoga kekayaan ini sungguh menjadikan kita mampu merenungkan, menangkap karya-karya ajaib Tuhan. Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa sejak awal berkarya dengan karya-karya yang sungguh agung mulia, menciptakan manusia, menghadirkan manusia di dunia, yaitu kita ini, diberi kebebasan, maka manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah tetap berkarya, karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia, Ia mengutus memberikan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan semuanya itu dirangkum dalam 2 kata, dan semoga kita mengingatnya, yaitu dalam Injil suci. Mereka sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Menjadi suatu kesimpulan pemaknaan atas karya-karya agung Tuhan, di mana kita pun jatuh dalam dosa, Allah tetap berkarya, mengutus putranya menebus kita. Maka dari itu, jangan takut. Yang pertama, jangan takut, Allah beserta kita. Allah berkarya dalam diri kita, sungguh-sungguh berkarya. Maka, semoga kita sebagai bapak, ibu, orang muda, remaja, anak-anak, imam, bruder, suster, selalu menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam langkah hidup kita, supaya Allah sungguh makin berkarya dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa mampu tanpa Allah. Tinggal dalam Kristus, Yesus pokok dan kita carangnya. Semoga itu menjadi keyakinan kita tidak bisa berbuah tanpa Tuhan. Dan yang kedua, jangan takut dan ragu untuk bertobat dan berubah. Seringkali kita ragu, apakah aku bisa berubah? Apakah aku bisa lebih baik? Apakah aku bisa lebih maju,
lebih sukses. Jangan takut. Semoga kita berani berubah dan bertobat, supaya kita mengalami hidup baru, entah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kaum muda, remaja, anak-anak. Hidup baru bersama Tuhan, bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, dengan sok-sok moco kitab suci. Ora mung moco WA. Sabda sudah menjadi daging. Sabda Tuhan akan mengubah kita. Semoga ungkapan bijaksana, siapa dirimu? Kamu adalah apa yang kamu baca. Dan yang kedua, siapa sahabat-sahabatmu? Nah, kalau kita hanya membaca WA, melihat sinetron, ya kamu adalah WA itu, sinetron itu. Dan semoga dengan kadang-kadang membaca kitab suci, sabda menjadi daging. Sabda mengubah kita menjadi pribadi yang semakin layak, pantas di hadapan Allah. Dan yang ketiga, jangan takut berbuat baik. Paskah adalah kebangkitan hidup. Merayakan Paskah berarti kita mengalami kebaharuan hidup. Maka nanti kita bertanya, merenung, adakah sesuatu yang baru? Apa yang baru dalam Paskah tahun ini, dalam diriku ini? Apa yang baru? Semoga kita tidak menjadi pribadi yang jadul dalam iman, jadul dalam harapan, jadul dalam kasih. Namun sungguh memiliki iman yang baru, harapan yang baru, kasih yang baru. Dan semoga dengan demikian nanti kita selalu setiap hari bertanya, apakah hari ini aku sudah berbuat baik? Sehingga merayakan Paskah Cahaya Kristus, kita semua dengan membawa Kristus semoga juga bersinar. Bersinar menjadi pemberi iman, pemberi harapan, pemberi kasih untuk keluarga, untuk sesama kita. Dan semoga ini sungguh menjadi kekayaan Paskah kita, di mana kita membawa cahaya Kristus, kita menjadi pemberi iman, pemberi harapan, pemberi kasih bagi keluarga dan sesama. Sehingga hidup kita akan mengalami kebaharuan di dalam Tuhan. Dan semoga dengan demikian Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berlimpah berkah. Akan saya tutup dengan pantun. Ini persiapan pantunnya sejak tahun kemarin. Bunga anggrek, bunga mawar merah, bunga melati
bunga krisan. Selamat Paskah seluruh umat Lamongan Indah. Mari kita semakin tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, berbuah dalam kesaksian. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.